Bayu? Kok Bayu ngobrol sama Vivi? Kamu ngapain di sini, Bay? Seharusnya Kamu habis ketemu sama mantan kamu kan? kamu tahu dari mana, Put? Kamu gak usah kurang ajar ya, Bay. Aku juga bisa kayak kamu. Aku sekarang bawa David karena aku mau balas dendam sama kamu. Iya, akuin aja. Kalau kamu itu laki-laki brengsek, tau nggak? Hah? Kamu mempermainkan perasaan Putri kan? Hah? Kamu kurang ajar banget sih jadi laki-laki. Dan aku mau jawab sekarang obrolan kita yang tadi pagi. Aku nggak mau dilamar sama kamu. Aku mau nikah sama David. Kenapa aku jadi deg-degan banget ya ketemu Putri? Mungkin ini udah waktunya buat aku ngelamar dia. Selama ini Putri kan nggak pernah mempermasalahkan tentang keadaan aku. Dia nggak mempermasalahkan meskipun sering aku jemput naik motor, bahkan jalan kaki. Dia nggak pernah ngeluh. Dan apa alasan aku buat masih ragu lagi sama Putri? Dan aku bakalan selesaikan semua apa yang menjadi tanggung jawab Putri. Kayaknya udah cukup deh. Selama ini aku agak sedikit tertutup sama Putri. Dan aku penasaran gimana ya ketika Putri mendengar aku bakalan lamar dia sekarang. Ini juga mungkin pertama kali aku masuk ke rumah Putri. Ya udah deh, mending aku segera ke sana. Takutnya Putri kan dulu. Kalau ojeknya udah pulang, nanti aku udah jemput dulu aku aja. Kira-kira Bayu datang ke sini mau ngomong apa ya? Nggak biasanya dia tiba-tiba mau datang ke rumah ini. Biasanya juga kalau ada hal yang emang mau dia omongin, dia telepon aku duluan. Dan ketemunya di luar juga. Assalamualaikum. Salam. Masuk aja nggak apa-apa. Misi Put. Aku duduk. Duduk sini nggak apa-apa, Baik. Ini pertama kali Put aku masuk ke rumah kamu. Biasanya kan kalau misalkan kita keluar, aku cuma nganternya sampai samping. Maaf ya kamu datang ke rumah aku malah berantakan kayak gini. Udah, nggak apa-apa Put. Oh iya, adik kamu kemana Put? Adik aku lagi keluar sama temen-temennya. Oh gitu. Oh iya Baik, kamu tumben banget mau ke rumah aku. Biasanya kalau ada apa-apa kamu selalu ngajak aku keluar. Ada apa? Gimana ya aku udah ngomong. Ya udah, sekarang gini, aku mau ngomong sesuatu yang penting tentang hubungan kita berdua. Put. Jadi aku sama kamu kan pacaran juga udah lumayan lama. Dan sedikit banyak aku udah tahu tentang sikap kamu, kemudian ya tentang semuanya tentang kamu. Dan aku ingin kita lebih serius menjalani hubungan ini Put. Aku mau kita ada ikatan yang jelas Put. Aku bakalan ngomong sama orang tua aku dan aku juga bakalan ngomong sama orang tua kamu. Yang penting kita selesaikan berdua dulu. Aku mau melamar kamu Put. Ya supaya kita segera bisa nikah. Ya karena kan kita emang udah lama saling kenal gitu. Dan kita pacaran juga udah lumayan lama Put. Bukannya kita pacaran baru setahun ya Baik. Kita kan juga harus kenal satu sisi juga. Kamu juga masih belum tahu latar belakang aku kayak gimana. Aku juga masih belum tahu latar belakang kamu kayak gimana.
bukannya selama ini kamu nggak pernah mempermasalahkan tentang latar belakang aku, Put. Dan ya aku paham dulu kamu ingin aku segera serius sama kamu, tapi kenapa sekarang ketika aku udah mantep dengan hati aku dan aku juga udah obrolin dengan keluarga aku, kamu malah kayak gini, Put. Emang kamu masih belum percaya sama aku? Aku nggak main-main kok, Put. Aku udah percaya sepenuhnya sama kamu, Bay. Aku juga pengen kita cepat-cepat nikah, tapi aku pikir-pikir lagi ya. Aku nggak tahu ya, Put. Mungkin kamu masih ragu karena aku belum ngasih tahu tentang kerjaan aku sama kamu mungkin, atau Enggak, Bay. Aku nggak pernah mempermasalahkan pekerjaan kamu. Mau kamu kerja apapun, aku terima kamu kok. Cuman aku perlu waktu buat ngomong sama orang tua aku. Kamu juga masih belum kenal banget kan sama orang tua aku? oh gitu ya, Put. Ya kalau misalkan memang alasan kamu karena kamu masih belum ngomong sama orang tua kamu, ya itu aku bisa terima. Ya terus kira-kira kapan nih kamu mau memastikan kamu mau dilamar sama aku atau masih belum siap? Aku bakal jawab pertanyaan kamu kalau aku udah ngomong sama orang tua aku. Dan itu kan jawabannya harus spesial, Bay. Aku juga nggak bisa langsung ngomong sekarang sama kamu. Oh iya juga sih ya. Tapi jujur ya, Put, dengan kamu ngasih jawaban yang masih belum pasti sama aku deg-degan banget, Put, dan aku penasaran banget. Tapi yang jelas kamu pasti bakalan terima kan lamaran aku, sedangkan kan kita udah pacaran udah lama, Put. Ya aku pasti nerima lamaran dari pacar aku lah. Nggak mungkin dong aku nggak mau dilamar sama pacar aku sendiri. Iya udah deh kalau kayak gitu, Put. Habis ini kamu ada acara apa? Aku nggak ada acara apapun sih, Put. Paling cuman ya jalan-jalan di sekitaran sini. Terus kamu sendiri mau kemana? Aku ada janji sih sama teman aku bentar lagi. Tapi kalau ada kamu di sini nggak apa-apa kok, aku temenin kamu dulu. Oh ya udah gini aja deh, Put. Biar kamu cepat selesai, kamu temuin aja teman kamu. Aku juga nggak bisa anter soalnya tadi aku naik ojek ke sini, Put. Motor yang aku pakai kemarin buat jemput kamu itu lagi di bengkel, Put. Iya nggak apa-apa. Ya udah deh. Kalau gitu, Kamu mau minum? Aku sampai lupa loh, Bay. Kamu mau minum apa? udah deh nggak usah. Kamu kan emang udah kebiasaan dari dulu, Put. Setiap aku kesini meskipun cuma di depan. Enggak gitu. Kamu kan di depan. Gak mungkin dong aku tiba-tiba ke dalam ngambilin kamu air di depan. Nggak ada gini. Kamu mau minum apa? Aku bikinin ya. Nggak, aku nggak minum apapun kok. Aku udah. Kamu nggak minum apapun? Maksud aku nggak mau minum apapun. Aku lagi haus. Udah kalau kayak gitu, aku pamit pergi dulu. Nanti kita ketemu lagi ya. Abis kamu ketemu sama teman kamu. Iya nanti aku kabarinnya sama kamu. Udah kalau kayak gitu, aku pamit. Salam sama orang tua kamu. Hati-hati ya. Iya, diobrolin loh. Iya aku janji. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana ya caranya mengutarakan isi hati aku ini kalau aku seneng banget bakal dilamar sama Bayu. Akhirnya dari sekian lama aku tunggu, Bayu ternyata mau ngelamar aku juga. Tapi aku harus selesaiin masalah aku sama David. Aku harus ketemu sama David, aku harus selesaikan masalah ini. Biar aku bisa cepat-cepat menikah sama Bayu. Aku masuk aja deh. Bakal ketemu sama aku. Kayaknya harus deh. Ngomong di mana? Rip, Ada yang aku ngomongin. Rip. Tambah ganteng aja kamu, Rip. Udahlah, kita nggak usah pindah topik. Kamu ingat kan sekarang kan dulu kan. Dan tugas kamu hari ini apa? Kewajiban kamu hari ini apa? Sama saya masih ingat nggak? Iya deh, kamu tenang aja. Aku gak bakal ingkari janji aku kok.
Tapi ini masalahnya, Rif. Ya, tadi malam aku udah mempersiapkan uang tersebut. Tapi tiba-tiba temen aku datang ke rumahku, kemudian dia minta modal sama aku, katanya mau buka usaha, dan dia berjanji ya kalau bisnisnya dia itu lancar bakal bagi hasil ya. Ya mau tidak mau aku harus ngebantu juga dong. Kamu paham kan Dik maksud aku? Gini Fit ya, kamu udah berapa kali pinjam uang sama? Bukan cuma sekali, 2 kali atau 3 kali. Tapi ini udah yang kelima. Kalau di total semuanya itu sekitar 500 juta. Aku nggak butuh uang 500 juta itu hari ini. Yang aku butuhin uang itu 100 juta untuk hari ini. Karena yang 100 juta itu bukan uang aku, tapi uang bos aku. Dan saya udah janji sama bos aku, kalau hari ini saya bakal bayar uang yang saya pinjam dari bos. Jadi saya butuh 100 juta dulu. Itu aja. Ya itu masalahnya Rif. Kalau aku nelpon teman aku pasti uangnya udah dipakai buat usaha tersebut. Jadi Ini aku ya, kamu sama orang lain atau teman kamu yang lain, kamu baik banget gitu. Tapi kalau kamu datang ke aku, kamu hanya butuh dan saat waktunya untuk bayar, dan saya nggak minta sepenuhnya, hanya 100 jutanya aja. Kamu berbelit-belit kayak gini. Apa harus saya datang ke rumah kamu dan sita semua isi dari rumah kamu? Ya jangan dong Rif, nanti aku malu sama tangga aku Rif. Ya kamu sendiri kan bisnis aku mau mulai berjalan Rif. Mungkin dalam 1 atau 2 minggu aku bakal kembalikan uang dengan jumlah 200 juta Rif. Tapi kalau sekarang mah gak ada Rif. Gini Fit ya, yang jadi masalah uang itu uang bos aku. Dan bos aku itu udah percaya banget sama aku karena aku nih karyawan yang emang kinerjanya seperti yang dia harapkan, yang dia inginkan. Dan setelah aku pinjam uang dia dan aku nggak mengembaliin tepat waktu, image aku di depan bos aku gimana? Dia juga nggak bakalan percaya lagi sama aku. Aku nggak butuh uang itu, tapi yang aku butuhin kepercayaan dari bos aku. Itu aja yang butuh. Iya aku paham deh. Ya posisi kamu, atau gini aja deh ya, pertemukan aku sama bos kamu biar aku yang menjelaskan semuanya sama bos kamu supaya kamu gak jelek citranya di depan bos kamu. Gimana Rif? Pasti sekarang kamu mau ketemu sama bosnya kan? Iya sih, hari ini saya udah janji kalau bakal bayar uang itu. Yang pastinya dan otomatis saya harus ke rumah bos saya untuk menjelaskan semuanya. Iya udah deh, kamu ke rumah bos kamu dulu. Ya, Nanti, sama kamu. nanti aku nyusul. Hah? Ini aku masih ada kepentingan mau ketemu sama rekan bisnis aku Rif. Dan kalau aku sampai datang ke rumah bos aku dan kamu ingkar janji nggak datang ke sana, wah malunya aku bisa berkali-kali lipat. Rif, kalau aku gak nepatin janji aku buat datang ke rumah bos kamu ya, apapun yang ada di rumahku, bahkan rumahku boleh kamu sita Rif. Ya, aku masih ada ini kepentingan sama rekan kerja aku Rif. Kalau aku gak ketemu dulu sama dia, aku takutnya ya kerja sama aku sama dia dibatalkan Rif. Ya. Itu omongan kamu ya, dan itu pun janji kamu. Kalau misalnya kamu nggak datang hari ini ke rumah bos aku untuk menjelaskan, siap-siap kamu bakal tidur di kolong jembatan. Iya Rif. Ya udah, aku tinggal dulu. Ntar aku langsung telepon dan aku share lokasinya rumah bos aku. Iya. Wah, bahaya banget nih. Aku harus cari cara gimana meyakinkan bos aku. Padahal uangnya udah habis. Iya nih, motor tukang ojek yang tadi. Tapi orangnya kemana ya? Masa
aku mau jalan kaki. Dia kenapa ada di perumahan sini? Perasaan tadi kan nganternya di perumahan yang sebelumnya. Panas banget. Vivi, Bye. kamu ngapain di sini, Vivi? Rumah aku deket sini. Aku baru aja dari rumah temen aku. Kamu sendiri ngapain di sini? Ya aku sebenarnya habis dari rumah teman aku sih, Vivi. Deket sini juga. Dekat sini tapi beda perumahan sih. Dan aku kesini nyari tukang ojek ini yang punya motor ini. Soalnya tadi dia nganterin aku, bilangnya masih mau ke saudaranya bentar. Oh, Tapi ya udah. nggak ngeliat sih. Kamu apa kabar, Vi? Ya kayak gini. Nggak ada yang berubah. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah kabar aku juga baik, Vi. Soalnya kan kita udah lama banget gak ketemu. Berapa tahun ya? Ya lumayan lama lah. Sekarang kulihat kamu juga kayaknya karir kamu bagus dan Lihat dari mana? dilihat dari penampilan kamu. Bisa aja kan gaya aku doang tapi kehidupan aku biasa aja. Aku ini tahu banget tentang kamu, Vi. Ya meskipun kita pacaran dulu nggak terlalu lama, tapi sedikit banyak aku tahu tentang kamu. Tahu? Nah, Artinya kamu masih ngikutin perkembangan aku dan keluarga aku dong? Iya, kita kan masih temenan di sosmed dan ya kadang story kamu lewat, ya aku lihat. Ya aku lihat kamu emang bener-bener kerja keras banget. Oh ya, pacar kamu gimana, Vi, yang dulu? Kamu kan putus sama aku, pacaran sama laki-laki. Kenapa sih diungkit lagi? Ya aku bukan bermaksud begitu. Kan apa salahnya cuma nanya lagian, kita sekarang kan Iya. Aku sendiri sekarang, Mbak. Ya lebih fokus untuk ngejar karir. Secara papa cuma punya aku, nggak punya anak laki-laki. Ya udahlah, karena cuma ada aku. iya, Kamu sendiri udah nikah? aku masih belum nikah, Vi. Kenapa? Ya aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya barusan aku tuh habis dari rumah pacar aku, Vi. Oh, oke. Baik-baik aja kan? Baik-baik aja kok. Dan aku rencana mau lamar dia. Terus? Ya dia Bagus masih dong. mau ngomong sama orang tuanya. Ya aku berharap dia bisa terima lamaran aku. Ya udah, apapun yang terbaik buat kamu. Aku harap kamu selalu bahagia. Amin. Aku juga selalu berdoa buat kamu, Vi. Semoga apa yang kamu cita-citakan dan kamu bisa bertemu dengan laki-laki yang bisa ngebimbing kamu. Ya meskipun Laki-laki yang bisa ngebimbing, yang kayak gimana ya? Aku juga bingung, Bay, mau cari yang kayak gimana. Loh, Bayu? Kok Bayu ngobrol sama Vivi? Vivi bukannya mantannya ya? Kok Bayu sekarang kayak gini sih? Nggak bisa dibiarin. Aku harus bilang sama Putri. Nggak nyangka Bayu bisa kayak gitu. ya udah kalau kayak gitu, Vi. Ya aku berharap ke depan ya kita masih bisa tetap komunikasi meskipun cuma hanya sekedar teman. Iya, nggak harus musuhan juga kan walaupun jadi mantan. Ya iya sih. Ya udah, kamu mau mampir ke rumah? Kita ngobrol? Atau sekalian kita bahas kerjaan? Bahas kerjaan ya. Iya, aku punya produk baru. Mungkin kamu bisa bantuin aku ngerjain semuanya. Sebenarnya aku butuh seseorang sih untuk handle ini semua. Secara apa-apa aku semua. Jadi kayak rasanya aku butuh seseorang yang bisa selalu ngedampingin aku buat support kerjaan aku. Tapi kamu jangan salah paham ya, beneran aku kayak gini karena anggap kamu temen. Iya aku Aku paham. nggak ada niatan gimana, apalagi soal niatan kamu ke pacar kamu. Kamu sesayang itu ya sama dia? Iya, namanya juga orang pacaran, Vi. Kamu kan juga pernah menjalin hubungan sama aku. Tapi pacar aku ini nggak pernah mempermasalahkan selagi itu masih urusan pekerjaan. Dan kebetulan aku juga dengar dari kabar dari teman aku kalau misalkan kamu juga ada beberapa produk yang mungkin nanti bisa kita bantu untuk pemasarannya, Vi. Boleh. Ya udah, gini aja. Nanti aku bakalan ke rumah kamu. Kalau karena- kamu ada waktu mampir aja ya.
Insya Allah nanti aku bakalan mampir, Fit. Soalnya kan aku ada masih- di pojokan situ, pagar putih. Oh, sebelah sana. Aku tinggal sendiri di rumah itu, Bay. Iya udah deh kalau kayak gitu. Kamu masih ada urusannya? Atau aku anterin kamu balik, aku ambil kendaraan aku? Udah, nggak apa-apa sih, nggak usah repotin. Nanti aku biar mampir ke rumah kamu aja. Soalnya aku masih Ya udah, ada kepentingan. kamu hati-hati. Aku balik dulu ya. Ya, Vi. Makasih ya, Vi. Oke. Ternyata Vivi masih tetap baik ya sama aku. Padahal dulu dia putusnya nggak baik-baik sama aku. Dia mantan aku yang paling dewasa sih. Pasti beruntung banget laki-laki yang bisa dapetin Vivi. Oh iya, ini tukang ojeknya kemana ya? Masa aku nungguin di sini? Yaudah deh, coba aku tunggu di sini sebentar. Kalau misalkan emang dia nggak datang, mending aku ke rumah Vivi aja. Ini dia Putri. Put, mau kemana kau? Mau keluar? Iya, emang mau ketemu sama kamu sih aslinya. Oh, baguslah. Kamu gak usah jauh-jauh cari aku, karena aku udah datang untuk kamu. Oh, Ayo, Put. kamu tumben banget kesini. Kamu biasanya kan kita ketemunya di luar, kamu nggak pernah nih jemput kesini. Ya, emang nggak boleh, hah? Ada larangan gitu kalau aku harus nggak boleh datang ke sini? Yang nggak juga sih, Fit. Iya, Put. Kamu tega banget ya. Sama aku disuruh berdiri di depan rumah kamu, sedangkan di dalam luas dan ada tempat duduknya. Hah? Nggak enak di dalam, kita ngobrol di sini aja. Gitu ya. Iya, nggak enak kata tetangga nanti kamu kalau masuk ke dalam, Fit. Ya udahlah, nggak apa-apa. Dimanapun tempatnya, yang terpenting aku bisa ketemu sama kamu. Kamu ketemu sama aku ngapain? Masalah uang. Iya, aku udah tahu kok. Dan maksud dan tujuan aku datang ke sini juga mau nagih hutang yang kamu pinjam tempo hari. Aku mau minta waktu lebih banyak, Fit, buat bayar utang aku ke kamu. Lebih banyak kamu bilang? Hah? Kamu pikir aku itu bank? Hah? Iya, yang harus nunggak, dan nunggak. Hah? Ingat, aku bukan bank ya. Kalau aku perlu sekarang, aku harus minta sekarang. Beserta bunganya, tau nggak? Gimana kalau aku cari uang itu dan aku bayar sebulan lagi, Fit? Sebulan lagi? Enggak, aku gak butuh sebulan lagi, aku butuh sekarang. Terus aku juga mau bilang sama kamu kalau bentar lagi aku mau dilamar sama pacar aku. Jadi aku mau minta waktu sama kamu. Ya masa bodoh, itu kan urusan kamu, Put. Hah? Mau dilamar kayak mau nikah kayak terserah kamu. Dan terpenting aku datang ke sini buat nagih hutang yang kamu pinjam. Ingat, utang kamu itu berapa? 150 juta, belum lagi bunganya. Atau enggak aku sitan di rumah. Iya, jangan gitu dong, Fit. Aku pinjam uang sama kamu kan buat lunasin rumah ini. Terus kalau kamu ambil lagi, aku mau tidur di mana? Kamu kan udah nikmatin ya uang itu. Bolehlah aku juga menikmati uang beserta bunganya. Hah? Fit, aku bukan menikmati uang itu. Aku lagi nyekolahin adik aku dan aku juga ngelunasin rumah ini buat tempat tinggal aku sama adik aku. Itu kan urusan kamu, Put. Bukan urusan aku. Tahu nggak? Aku sini ya buat uang aku. Atau gini aja deh, aku kasih pilihan sama kamu supaya kamu gak pusing-pusing buat lunasin uang yang sudah kamu pinjam. Ya, aku kasih pilihan. Kalau kamu menikah sama aku, ya aku anggap semua uang yang kamu pinjam lunas. Gimana? Hah? Iya. Kok bisa kamu anggap lunas? Ya bisa lah. Apa yang nggak bisa di dunia ini? Asalkan kamu mau menikah sama aku. Hah? Itu doang. Tapi aku udah punya pacar, Fit, dan aku juga mau dilamar sama pacar aku. Ya itu Aku kan nggak- urusan kamu, Put, ya. Pacar bisa diputusin. Ya, meskipun kamu menikah, kamu bisa cerai. Yang terpenting apa yang menjadi keinginan aku itu terpenuhi. Itu doang kok.
Ya, itu cuma pilihan. Kalau kamu gak mau milih salah satunya, ya, kamu angkat kaki dari rumah ini dan kamu siap-siap tidur di kolong jembatan sama adik kamu. Win, kenapa Win? Kok ada hal penting banget yang perlu diomongin sama kamu? Apa? Ada apa? Kita bisa berdua dulu nggak? Iya bisa. Udah sini aja, ngapain masih berdua? Hah? Kamu pikir aku patung di sini? Aku perlu ngobrol berdua sama Win deh. Bud, aku gak cuma ada urusan dengan kamu ya. Aku orangnya sibuk tau nggak? Hah? Kalau kamu ada perlu kamu ngomong di sini supaya aku cepat pergi. Nggak apa-apa lah Win, kita obrolin di sini ada apa? Put, tadi aku ngeliat pacar kamu ketemu sama mantannya. Hah? Vivilia. Kebetulan si Vivilia itu satu kompleks sama aku dan aku nggak nyangka bisa ada Bayu di situ. Terus maksud kamu dia ngomongin apa? Ya aku kan nggak bisa ngedeketin dia. Kalau misalnya mau deketin dia, gak enak dong. Jadi aku bilang sama kamu, aku juga nggak nyangka kalau bisa Bayu kayak gitu. Aku juga ngerti urusannya apa. Terus kamu nggak denger sepatah kata pun dari hasil obrolan mereka? Gimana ya Put? Gak denger apa yang mereka omongin juga menurut aku itu udah kesalahan juga sih. Karena udah tahu punya pacar, masih bisa ketemu sama mantan, itu juga salah buat aku. Bud, sekarang udah jelas ya. Hah? Pacar yang kamu bangga-banggakan ternyata berduaan dengan mantan. Hah? Ya sekarang pilihan kamu pergoki dia ya. Kasih dia pelajaran dan putusin dia. Kemudian kamu pilih aku untuk menjadi istri aku. Put. Semua masalah kelar. Gimana? Iya, ada benar juga sih Put. Kamu langsung ngomongin. Udahlah, ayo kita samperin aja. Kamu ikut aku, ayo. Di dekat perumahan kamu. Iya, Put, hati-hati ya. Udah aku pergi dulu ya. Kamu ngapain di sini, Bay? Seharusnya Kamu habis ketemu sama mantan kamu kan? kamu tahu dari mana, Put? Kamu gak usah kurang ajar ya, Bay. Aku juga bisa kayak kamu. Aku sekarang bawa David karena aku mau balas dendam sama kamu. Maksud kamu apa ya, Put? Kamu gak usah belaga sok bodoh, Bay. Kamu habis ketemu sama mantan kamu kan? Kamu tinggal jawab iya aja, susah banget. Kamu tahu dari mana? Dan kenapa kamu bilang kamu mau balas dendam sama aku? Berarti sebelum ini kamu mah udah ada hubungan sama laki-laki ini, Put. Kalau emang iya kenapa? Kalau kamu ada hubungan sama mantan kamu, kenapa aku nggak bisa, Bay? Semua tergantung kamu, Bay. Baru tadi pagi kamu mau ngelamar aku, Bay, dan sekarang kamu ketemu sama mantan kamu dan itu masa lalu kamu. Oh, aku juga tahu itu mantan kamu yang paling baik dan paling kamu suka kan? Aku nggak paham ya, Put, sama kamu. Apa yang kamu omongin? Kamu nggak usah sok bodoh, Bay. Aku emang ketemu sama mantan aku, Put. Bagus. Ketemunya secara nggak sengaja karena aku lagi nunggu tukang ojek yang nganterin aku, Put. Dan Terus aku harus percaya sama kamu. Ya kamu harus percaya karena aku pacar kamu, Put. Ngapain aku percaya sama kamu, Bay? Kamu udah nggak bisa dipercaya dan kamu ketemu sama mantan kamu diem-diem. Udahlah, gak usah mengelak lagi ya. Akuin aja. Kalau kamu itu laki-laki brengsek, tau nggak? Hah? Kamu mempermainkan perasaan Putri kan? Hah? Kamu kurang ajar banget sih jadi laki-laki. Dan aku mau jawab sekarang obrolan kita yang tadi pagi. Aku nggak mau dilamar sama kamu. Aku mau nikah sama David. Aku pikir kamu tuh wanita yang baik. Tapi ternyata itu jauh di luar dugaan aku, Put. Apa yang kamu harapkan dari aku, Bay? Kamu bilang Kamu berharap apa sama aku? Sampai kamu bilang aku wanita baik. Justru aku yang salah menilai kamu. Aku pikir kamu laki-laki yang paling baik yang bisa ngertiin hidup aku. Ternyata enggak. percuma aku mau jelasin sama kamu. Kamu udah bareng sama laki-laki lain. Aku juga percuma jelasin sama kamu. Kamu udah sama mantan kamu. Terserah kamu deh, Put. Selama ini aku udah cukup sabar sama kamu. Dan apapun udah aku lakuin buat kamu, Put. Cuman gara-gara kayak gini, kamu tiba-tiba- Cuman Udah. hal kayak gini aja kamu anggap kecil, Bay. Apalagi nanti kita punya masalah besar. Put, kalau aku emang ada hubungan sama mantan aku nggak mungkin ngelamar kamu. Iya, Laki-laki- mungkin aja dong. Aku juga nggak tahu isi pikiran kamu kayak gimana. Dia mempermainkan kamu, Put. Aku juga udah kecewa banget. Aku udah naruh hati sama kamu. Aku udah sabar banget terima kamu apa adanya. Ternyata
Kamu main kayak gini di belakang aku, kamu bohong sama aku. Udah deh. Kamu gak usah drama di sini, Put. Sekarang udah cukup jelas ya, Put. Kamu udah berkhianat sama aku dan kamu mencoba buat cari kesalahan aku. Silakan kalau misalkan kamu bareng sama laki-laki ini. Dan jangan pernah hubungin aku lagi. Ayo, gak usah sedih. Hah? Laki-laki seperti itu gak usah ditangisin tau nggak? Gak punya apa-apa juga. Ayo. Ayo ngapain ke rumah Vivi? Kayak ada yang bener ini. Ya udah Pak, aku tutup ya teleponnya. Assalamualaikum. Oh, oke Pak. Baik, masuk. Permisi, Vi. Oke. Nggak nyasar kan? Enggak kok. Duduk. Mau minum apa? Udah, nggak apa-apa, Vi. Ini pertama kali aku datang ke rumah kamu. Iya, ini juga baru. Aku pindah ke sini. Ternyata dekat dari tukang ojek yang anterin aku tadi ya. Kenapa? Aku lagi pusing banget. Kok pusing? Eh, Udah selesai urusan kamu? Itu masalahnya, Vi. Aku datang ke sini, aku cuma mau cerita sesuatu sama kamu. Karena aku nggak tahu harus ngomong sama siapa lagi. Cerita apa? Ya udah, kamu boleh cerita apa aja ke aku. Jadi tadi pas kita ngobrol, Oke. ternyata ada seseorang yang ngelihat kita, Vi. Dan Terus? orang itu bilang sama pacar aku, dan akhirnya pacar aku datang. Salah paham? Bener banget. Ya udah deh, bawa aku ke pacar kamu biar aku yang ngejelasin. Aku nggak mau dong hubungan kamu sama pacar kamu jadi nggak nyaman gara-gara aku. Padahal kita beneran udah nggak ada apa-apa kan? Iya sih, Vi. Rencana aku kayak gitu. Cuman dia juga udah berkhianat sama aku, Vi. Dia datang, Berkhianat? iya, dia datang bareng sama laki-laki lain dan dia mengenalkan laki-laki itu sebagai pacarnya dan dia katanya bakalan nikah sama dia. Bentar. Kalian baik-baik aja kan sebelumnya? Ya, itu yang bikin aku heran. Aku pikir, Atau karena dia marah sama kamu dari cerita siapa? aku Iya. nggak tahu ya siapa yang bilang sama Nah, Putri. kayaknya Tapi Putri ya? udahlah, Vi. Aku udah bener-bener kecewa banget sama dia. Dan aku udah nggak mau ada urusan. baik. Kalau sebelumnya dia baik-baik aja, mungkin kalian cuma salah paham. Ya, mau salah paham gimana, Vi? Mungkin kalau dia dengerin penjelasan aku, dia nggak bakalan salah paham. Tapi yang bikin aku sakit hati, dia datang dengan laki-laki lain, Vi. Perempuan emang kayak gitu, Bay. Ya, mau apapun alasannya, aku sebagai laki-laki juga punya harga diri, Vi. Dan aku rasa aku udah cukup selama ini buat sabar sama dia, Vi. Kamu udah yakin? Ya, mau gimana lagi? Dia udah bareng sama laki-laki lain. Aku juga Nggak mau kamu coba untuk perbaiki? udah deh, Vi. Aku juga udah males sebenarnya buat bahas masalah ini. Cuman aku ngomong sama kamu, ya karena aku nggak tahu harus cerita sama siapa lagi. Ya udah biarin dulu. Mungkin suasananya lagi nggak nyaman sekarang. Tapi aku nggak apa-apa kan, Vi? Kalau misalkan aku ngomong sama kamu tentang ini, Nggak apa-apa lagi. ya aku kan takut sama laki-laki yang lagi deket sama kamu. Aku khawatir dia juga malah salah paham lagi. Kan aku bilang aku nggak lagi sama siapa-siapa. Aku baru aja telepon papa. Aku bilang kalau baru ketemu kamu. Papa nggak masalah kalau seandainya kamu mau kerja bareng aku. Kayaknya emang aku harus fokus ke kerjaan deh, Vi, daripada ke urusan yang gak penting ini. Penting nggak penting, tapi kamu sayang kan sama Putri. Aku tahu lagi baik kalau kamu udah ngejalanin hubungan kayak gimana. Nggak pernah main-main. Tapi rasa sayang aku udah kalah dengan kecewaku, Vi. Bayangkan selama 1 tahun aku bener-bener fokus sama dia. Meskipun aku nggak pernah ngasih tahu tentang kerjaan aku. Ya mungkin dari semua wanita, cuman kamu satu-satunya yang tahu tentang keluarga aku, pekerjaan Berarti aku. dia nggak tahu kamu siapa. Dia nggak tahu, Vi. Ya aku Kenapa emang- nggak kamu coba jelasin? Ya
Ini hari ini sebenarnya aku mau coba jelasin sama dia. Aku mau ngomong setelah aku diterima lamarannya sama dia. Soalnya dia kan masih juga belum jawab. Katanya dia masih mau menyelesaikan urusannya sama temennya. Ya untung aja aku nggak cerita. Ternyata temennya itu adalah selingkuhannya. Hei, udah yakin? Ya, buktinya dia tadi boncengan dan ngenalin sama. Aku juga bisa boncengan sama siapa aja. Kamu yakin mau mundur? Kamu nggak mau cari tahu? Ya, Aku bisa kok bantuin kamu biar dia nggak salah paham. tapi emang kalau udah boncengan itu belum tentu selingkuh ya. Ya iyalah, Bay. Kamu gimana sih? Tapi kan dia udah ngenalin laki-laki itu sebagai pacarnya. Dia marah. Poin itu kamu lupain. Ada orang yang bilang kalau kita ada hubungan. Ya, aku juga wajar bakal cemburu, Bay, kalau lihat pacar aku terus masih ngobrol, ketemu sama mantan. Iya juga sih, tapi Tapi apa lagi? aku juga ditampol sama dia sih tadi. Yang mana? Iya, Gak apa-apa tapi. nggak apa-apa kok. Soalnya dia marah banget sama aku. Iya, Artinya dia cemburu sama kamu. iya sih. Tapi ya udahlah. Ya udah, jangan nyerah. Aku bantuin kamu ketemu dia ya. Kita jelasin kalau kita sebenarnya emang nggak ada apa-apa. Aku bakalan jelasin sama dia, tapi sebelum itu dia harus jelasin dulu sama aku. Kenapa dia bareng sama laki-laki itu? Ya mungkin dia lagi ada masalah. Kamu kan juga nggak tahu. Iya sih. Tuh, kamu sendiri bingung sama diri kamu harus di mana. Ya udah deh, nanti kita bahas lagi sih. Aku cuma pengen nenangin diri dulu. Terus Aku ambilin es mungkin udah deh, nggak usah. buat dingin kepala kamu. Ngobrol sama kamu aja udah dingin banget kayak gini. Aduh, jadi inget masa lalu deh. Ya kan masa lalu itu bukan untuk kita bahas, tapi untuk kita kenang aja. Iya, sebagai pembelajaran supaya kita bisa jauh lebih baik lagi dari yang dulu. Itu kan maksudnya. Aku nggak pernah nyesel kenal kamu. Justru aku berterima kasih bisa kenal sama kamu, Bay. Aku juga berterima kasih nih bisa kenal sama kamu. Kamu juga ngasih pembelajaran banyak sama aku. Jadi Vivi sama Bayu ngomongin kerjaan. Kalau ini jadi salah paham nih sama Putri. Udah ketemu belum ya? Harus ke Putri nih. Put, nanti malam aku jemput kamu jam 7. Kamu harus siap Iya, makasih ya. ya. Aku minta maaf banget ya Put sama kamu. Kenapa? Ih, ternyata Bayu tuh sama Vivi cuma ngomongin kerjaan dan justru Vivi tuh malah ngebantuin Bayu. Kamu yang bener, Win. Ih, Tadi katamu- minta maaf. Tadi kata kamu dia kayak ngebahas masa lalunya gitu. Iya, terus kebetulan aku tadi ngeliat Bayu ke rumah Vivi kan ada yang aneh ya. Jadinya aku ya Nguping. dikit. Jadi ternyata salah paham Put. Dan ini kamu udah ketemu sama Bayu ya? Aku udah ketemu sama Bayu, aku udah nampar dia, aku udah ngata-ngatain dia, dan aku juga udah nolak lamarannya. Put jangan, aku minta maaf banget. Aku bisa bantuin kok. Ini salah paham. Jadi ini semua emang aku yang salah Put. Terus gimana, Win? Kamu kalau Ya ini bisa dibenerin kok, kan ini cuma salah paham. Ya tapi aku juga nggak enak sama Bayu. Aku udah nampar dia tiba-tiba dan aku juga udah nggak dengerin penjelasan dia. Iya kan salah paham Put. Aku ngelakuin itu juga karena aku takut kamu kenapa-napa. Aku juga salah sih. Aku juga nggak dengerin penjelasan Bayu kayak gimana. Aku juga harus minta maaf sama dia. Ya udah Bayu, Kamu sekarang sih kalau nyampein informasi itu yang bener doang. aku minta maaf Put. Ya udah sekarang mumpung Bayu masih di rumah Vivi, sekarang kita kesana aja. Tapi kamu kenapa sama laki-laki itu Put? Aku bakal jelasin tuh nanti. Yang penting kita ketemu Bayu dulu yuk. Ya udah yuk. Kamu tahu rumahnya kan? Tahu. Ayo.
mampir aja jangan sungkan. Ya aku makasih banyak ya. Pagi Bu. Ada sesuatu yang mau saya omongin, tapi kayaknya Ibu ada tamu. Apa saya kembali nanti aja? Oh nggak apa-apa, Enggak, langsung Mas. aja. Kenapa? Gini Bu, saya mohon maaf. Ini kan saya janji sama Ibu untuk hari ini. Masalah keuangannya ya? Iya Bu. Terus gimana? Udah ada perkembangan? Gini Bu, itu kan uang bukan saya yang pakai, tapi teman saya. Dan kebetulan dia itu nggak bisa bayar hari ini dan dia yang datang sendiri untuk mau menjelaskan sama Ibu kayak gitu. Sorry ya, Bay. Iya. Ya saya takutnya tingkat ini kepercayaan. siapa? Ini orang yang saya maksud Bu. Kamu ngapain di sini? Kamu yang salaman. Kamu udah ngancurin hubungan aku ya. Bay, Ini ada Mas. kamu kenal Ini- dia? Ini orang yang udah ngancurin hubungan aku. Dia tadi bareng sama pacar aku. Oh jadi dia orang yang pinjam duit. Iya benar sekali Bu. Terus dia yang juga bawa pacar kamu. Iya. Baik. Aku mau minta maaf sama kamu, Bay. Ini Kamu tahu dari mana aku di sini, Bu? Baik, ini aku minta maaf sebenarnya, Baik. Jadi tadi aku melihat kamu sama Vivi di depan sana, terus aku Win, aku udah beneran gak ada apa-apa sama Bayu. maaf banget, Vi, aku nggak tahu, ini salah paham. Jadi aku harap kalian bisa baik-baik aja. Tapi kamu kan udah bareng sama laki-laki ini. Aku dipaksa bareng sama dia, Bay, karena aku punya utang sama dia. Aku pinjam uang 100 juta sama dia buat lunasin rumah aku dan aku juga buat bayar sekolah adik aku, tapi dia meres aku buat aku nikah sama dia. Uang aku kamu kasih ke dia, terus kamu pinjemin ke dia. saya minta maaf, Pak Arif, Ibu Bos. Saya minta maaf banget. Iya. Ya ampun David, kamu tuh nggak punya duit tapi kebanyakan gaya. Arif, aku udah bilang kan kamu nggak perlu main sama orang kayak beginian. Iya. Baik, aku minta maaf ya. Putri nama kamu kan? Hey, aku Vivi ya. Kita cuma temen kok. Aku beneran gak ada apa-apa. Vin, Aku minta maaf ya, Vi. Aku juga tadi ngiranya kalian ada apa-apa lagi. nggak ada kecuali Soalnya urusan kan kalian kerja. juga dulu pernah berhubungan. Itu kan dulu. Ya aku minta maaf banget ya, Vi. Rip, kamu urus dia deh. Arif. Ambil apapun yang dia punya. Karena kamu nggak bisa bayar duit sekarang, rumah beserta isinya saya sita. Kamu mau tinggal di kolong jembatan atau di mana terus? Uangnya kan Udah, ayo. Ya urusan duit kamu gampang. Lagian kalau cuma 100 juta Bayu juga punya. Ya jadi gini, Put. Sebenarnya selama ini aku nggak pernah ngomong sama kamu karena kamu nggak pernah nanya sama aku, Put. Jadi aku ada beberapa kerjaan. Ya salah satunya aku juga sekarang udah kerja sama Vivi. Dan rencanaku emang ngelamar kamu itu aku mau jujur semuanya. Ya, Vin, kita biarin mereka berdua mungkin. Iya, boleh. Ya udah yuk sini kamu. Makasih ya, Vi. Ya udah. Makanya kita. Ya udah di dalam. Aku minta maaf, Bay, sama kamu. Aku udah nggak dengerin penjelasan kamu dulu. Aku lebih percaya sama orang lain. Aku juga nggak jujur sama kamu. Kamu lain kali kalau misalkan ada apa-apa, seharusnya kan kamu tanya sama aku. Bukan kamu malah datang tiba-tiba kenalin laki-laki lain. Aku beneran sakit hati. Iya, aku minta maaf. Meskipun ya kamu secara terpaksa. Tapi gimana? Kamu udah maafin aku juga kan? Aku maafin kamu kok. Lagian aku juga salah paham. Tapi lain kali kalau mau nampar aku jangan keras-keras ya. Iya, aku minta maaf. Sakit ya? Ya sakit banget aku. Namanya juga ditampar. Dan kamu juga namparnya pakai emosi bukan pakai hati. Kalau kamu namparnya pakai hati mungkin aku bakalan senang. Tapi kalau kamu namparnya pakai hati bisa-bisa aku ini bisa jadi pingsan tau nggak? Kamu masih bisa bercanda ya, padahal ini serius. Aku juga serius. Ya udah gini aja. Kamu udah terima nih lamaran aku. Aku terima lamaran kamu, Bay. Ya udah sekarang. Tapi kamu maafin aku ya. Aku udah maafin kamu. Sekarang kamu harus ikut aku buat ketemu sama orang tua.